Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renjani Fitria Dewi, NPM 21755060 dari Prodi Akuntansi Perpajakan 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Baiklah, karena kita akan membahas laporan arus kas, kita harus mengetahui apa itu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan atau cash inflow dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan atau cash outflow, dan perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan arus kas mencakup kas dan secara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro, dan tabungan. Investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Baiklah, selanjutnya ada manfaat laporan arus kas. Laporan arus kas ini membantu pemakai memperoleh informasi. Yang pertama, kemampuan perusahaan memperoleh kas. Yang kedua, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Yang ketiga, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Yang keempat, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Lalu ada bagian dari inflows dan outflows. Inflows ini terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, dan pendapatan lain, atau penerimaan dari pendapatan sewa dan restitusi pajak, atau penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Lalu outflows terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit bank, pembayaran biaya operasi. Baiklah, selanjutnya yaitu pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari 2 metode yang tersedia, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Sedangkan metode tidak langsung adalah laba yang disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan akrual dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Pada pelaporan ini dianjurkan menggunakan metode langsung karena informasi yang lebih berguna. Bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi ini adalah laporan laba rugi, aset lancar, komparatif, dan liabilitas jangka pendek atau komparatif. Selanjutnya yaitu arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, dan mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan dengan bahan utama penyusunan yaitu aset tidak lancar komparatif. Lalu ada bagian dari inflows dan outflows. Pada inflows terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Lalu penerimaan kas dari kontrak future atau forward future untuk pendanaan. Lalu penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain yang diperdagangkan. Lalu penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Lalu outflows sendiri terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, dan biaya pengembangan dikapitalisasi. Lalu ada pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan.
pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Lalu yang selanjutnya adalah arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas, dengan memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas, dengan bahan utamanya yaitu liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Selanjutnya ada bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Yang pertama yaitu bunga. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Dan pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Selanjutnya yaitu dividen. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Dan pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Lalu selanjutnya ada pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan dan diungkapkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas operasi pada metode langsung. Dengan menggunakan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh dengan baik, yaitu dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif untuk perubahan persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode berjalan. Pos bukan kas lainnya, dan pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. Lalu selanjutnya yaitu aktivitas operasi metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh yang pertama yaitu perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum dibagikan, dan semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.